Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar kembali mengenai New Start. Urutan yang kelima yaitu temperance ya. Apa itu temperance? Iya, pintar. Pertarakan. Apakah pertarakan itu? Pertarakan yang sejati mengajarkan kepada kita supaya menjauhkan seluruhnya dari segala sesuatu yang membahayakan dan menggunakan dengan bijaksana segala apa yang menyehatkan. Pertarakan berarti pantang total dari bahan-bahan yang berbahaya dan menggunakan secukupnya bahan-bahan yang bermanfaat. Nah, anak-anak boleh diskusi bersama adik, kakak, ataupun orang tua, mana yang termasuk bahan berbahaya dan bahan yang bermanfaat. Kemudian beri penjelasan ya, alasannya apa. Jika sudah selesai, kita lanjutkan kembali. Pertarakan dan tabiat. Tidak bertarak dalam bentuk apa saja mematikan organ pengamat dan sangat melemahkan kuasa saraf otak sehingga masalah sorga tidak dihargai lagi dan ditempatkan sederajat dengan hal-hal biasa. Daya pikir yang lebih tinggi dan yang direncanakan untuk tujuan luhur dibiarkan diperbudak oleh hawa nafsu yang lebih rendah. Jikalau kebiasaan tubuh kita tidak benar, maka kuasa mental dan moral kita pun tidak bisa menjadi kuat, karena ada hubungan yang erat di antara tubuh dan moral. Pertarakan dalam hal makanan. Dengan mengendalikan kuasa selera, kehancuran ribuan manusia akan terhindar, karena jika mereka menang dalam hal ini, mereka akan mempunyai kuasa moral untuk memperoleh kemenangan atas setiap pencobaan setan yang lain. Tetapi mereka yang menjadi hamba selera akan gagal dalam menyempurnakan tabiat Kristen. Sementara kita mendekati akhir sejarah, penggodaan setan untuk memanjakan selera akan lebih berkuasa dan lebih sukar untuk dikalahkan. Kata-kata ini mengingatkan kita kepada Yesus pada waktu setan mencoba Yesus ya. Tetapi Yesus bisa menang, apalagi kita anaknya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita pun akan menang seperti Kristus. Selanjutnya, pemanjaan yang berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, tidur, atau memandang adalah dosa. Pekerjaan yang sehat lagi seimbang di antara kuasa tubuh dan pikiran mendatangkan kebahagiaan, dan jika diangkat dan diperhalus daya kemampuan itu, maka makin suci dan murni pula kebahagiaan itu. Kebiasaan yang salah dalam makan dan minum membawa pikiran dan tindakan yang salah. Pemanjaan nafsu makan menguatkan nafsu hewan, melemahkan pikiran dan rohani. Diambil dari buku Pertarakan halaman 19. Pentingnya makan pagi, anak-anak perhatikan ya, ini sangat penting bagi kita. Adat kebiasaan masyarakat ialah makan pagi yang ringan. Pada jam makan pagi, perut itu berada dalam kondisi puncak untuk menampung lebih banyak makanan daripada jam makan kedua atau ketiga pada hari itu. Kebiasaan makan pagi yang ringan dan makan siang yang berat adalah salah. Seharusnya lah makan pagi dijadikan makanan yang terbaik pada hari itu. Perhatikan kembali, keuntungan makan pagi. Kemampuan menyelesaikan masalah lebih efisien, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kefasihan berbicara, meningkatkan jangkauan pandangan, memiliki sikap yang lebih baik, prestasi pendidikan yang lebih baik. Pertarakan dan kejahatan. Sifat tidak bertarak menjadi dasar segala kejahatan di dalam dunia kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 29-30. Di sini dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tidak bertara dalam bentuk apa saja mematikan organ pengamat dan sangat melemahkan kuasa saraf otak, sehingga masalah sorga tidak dihargai lagi dan ditempatkan sederajat dengan hal-hal biasa. Daya pikir yang lebih tinggi dan yang direncanakan untuk tujuan luhur dibiarkan diperbudak oleh hawa nafsu yang lebih rendah. Jikalau kebiasaan tubuh kita tidak benar, maka kuasa mental dan moral kita pun tidak bisa menjadi kuat, karena ada hubungan yang erat di antara tubuh dan
moral. Makan terlalu sering dan terlalu banyak. Wah, ini sering kita lakukan ya anak-anak ya, perhatikan. Mereka yang makan dan bekerja tidak bertara dan sembrono akan berbicara dan bertindak secara sembrono juga. Tidak perlu minum minuman keras untuk menjadi tidak bertara. Sama ya anak-anak, kita tidak minum minuman keras, kita tidak merokok. Tapi kalau kita tidak bisa bertara dengan makan makanan sembarang, di sini dikatakan itu sama saja dengan mereka yang suka minum minuman keras atau yang suka merokok. Dosa tidak bertara dalam hal makan makanan yang terlalu sering, terlalu banyak, terlalu mewah, dan makanan yang tidak sehat akan merusak pekerjaan alat pencernaan. Alat pencernaan kita akan rusak, ya perhatikan. Mempengaruhi otak, mengacaukan pertimbangan, menghalangi pemikiran dan tindakan yang rasional, tenang dan sehat. Keteraturan waktu makan adalah sangat penting. Harus ada waktu makan yang ditentukan untuk setiap kali makan. Pada saat itu, biarlah setiap orang memakan apa yang diperlukan tubuh dan jangan lagi makan apa-apa sampai tiba waktu makan berikutnya. Banyak orang yang makan pada waktu tubuh tidak membutuhkan makanan, pada waktu yang tidak teratur dan di antara waktu makan, karena mereka tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menolak kecenderungan itu. Ini sangat berbahaya. Kemudian, kalau kita makan jam 8, sebelum jam 12, jam 10 kita sudah lapar, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita tidak boleh makan junk food atau makanan-makanan yang tidak sehat, tidak boleh makan ciki-ciki. Yang harus kita lakukan, minum air putih. Hingga tiba waktu makan, kita bisa makan dengan kenyang. Pertarakan dalam pakaian. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas, sopan, dan sederhana, bukan dengan emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. 1 Timotius 2 ayat 9. Pakaian yang terindah yang Kristus tawarkan pada kita untuk dikenakan dalam jiwa kita. Tidak ada penampilan luar yang begitu dipuja dapat dibandingkan dengan nilai atau kecintaan dari roh yang lemah lembut dan tentram, di mana itu merupakan hal yang sangat berharga di mata Allah. Anak-anak boleh melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus berpakaian yang sedemikian di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Anak-anak boleh baca di sana. Sekarang, ciri-ciri pakaian Kristiani. Sopan dan sederhana, memiliki kualitas yang baik, tahan lama dan lembut, sehat dan praktis, hangat dan bersifat melindungi, dan tidak mahal. Kemudian berpakaian melewati batas. Ini yang tidak boleh ya. Pakaian yang terbuka, seperti kurang bahan, pahanya kelihatan. Warna yang mencolok. Kemudian kita berpakaian hanya untuk pamer. Pakaiannya mahal, itu tidak boleh ya. Menunjukkan tubuhnya atau terlalu ketat. Pakaian terlalu ketat kita tidak boleh. Karena itu tidak sehat ya. Dari pembelajaran pertarakan ini yang bisa kita ambil adalah makanlah makanan sederhana dan menyehatkan yang mengandung buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan polong-polongan. Berpantanglah dari semua minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Beristirahat yang banyak ketika rasa pening membuat stres lebih buruk. Berdandan, berpakaianlah selayaknya pengikut Kristus. Dan tentunya setelah kita belajar ya anak-anak, kita tahu mana yang baik dan kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus. Jika kita tidak mampu, ingatlah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia telah menjanjikannya. Artinya, Tuhan menjanjikan jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyanggupkan kita untuk kita melakukan yang terbaik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita buka sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19-20.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.